Halo, salam sehat Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali hari Kamis 10 Juni 2021. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat 3. Demikian dikatakan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Demikian firman Tuhan. Yakobus, hamba Tuhan, tidak mengatakan bahwa menjadi orang Kristen akan mendapat hak istimewa dalam arti akan selalu mendapat kemudahan dan tidak mengalami kesulitan. Tidak mengatakan demikian, sebab Yesus mengatakan pikullah salibmu. Dan tampaknya memang agak aneh ketika Yakobus mengatakan bahwa pencobaan yang dialami oleh orang percaya dianggap sebagai kebahagiaan. Apakah orang percaya menginginkan pencobaan? Saudara-saudari, ini soal terjemahan makna kata. Dalam bahasa aslinya, pencobaan dari kata peirasmos yang artinya ujian. Tentu kita harus lebih dahulu mengerti perbedaan pencobaan atau godaan dengan ujian. Godaan atau pencobaan itu tujuannya adalah untuk menjatuhkan. Tentu penggoda menginginkan kita kalah. Tetapi ujian akan membuat kita menjadi lebih kuat dan lebih murni. Jadi sesungguhnya kata pencobaan yang dimaksud dalam nas ini adalah ujian dengan tujuan untuk memperkuat iman orang percaya. Dan Tuhan tahu seberapa kuat kita sehingga dikatakan pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Paulus melukiskan penderitaan itu bagaikan petani yang awalnya dia harus bersusah hati dan mencucurkan keringat, diterpa terik dan hujan hingga pada akhirnya menuai hasil yang manis dari hasil kerja kerasnya. Demikianlah Yakobus juga memandang bahwa ujian yang kamu alami, ujian yang kita hadapi itu akan menghasilkan ketekunan, keuletan, tahan uji untuk mengalami penderitaan atau kesusahan apapun. Sehingga apa yang nampaknya buruk menjadi sesuatu yang menguntungkan. Bagaikan besi baja yang kuat berasal dari besi yang mengalami tempaan yang luar biasa. Maka saudara-saudaraku, penderitaan yang kita hadapi dengan tekun akan membuat kita semakin sempurna. Pencobaan atau ujian itu harus dihadapi. Maka mintalah hikmat dari Tuhan. Jadi berbahagialah orang yang menghadapi ujian, sebab dia tahu kekuatannya, dia akan tahu kekurangannya, dan buah dari ketekunannya, dia menjadi naik ke level yang lebih tinggi. Jika demikian, apakah orang percaya mengharapkan ujian penderitaan? Oh tidak. Tetapi kalau ujian itu datang, orang percaya akan menghadapinya dengan hikmat yang dari Tuhan. Maka semakin sering menghadapi ujian, dia menjadi semakin kuat, dia semakin teguh, tekun beriman kepada Tuhan. Nah, dengan demikian, orang percaya selalu memandang positif segala sesuatu yang dihadapi di dalam hidupnya. Itulah yang membuat orang yang percaya semakin bijaksana, membuat orang percaya semakin arif, bukan reaktif, apalagi pasrah dalam hidup. Amin. Terpujilah Tuhan yang menolong kami setiap saat, sebab banyak pergumulan dan tantangan yang boleh menerpa kehidupan kami. Namun semua itu baik adanya untuk memperkuat iman kami, sebab kesusahan kesulitan itu pun boleh menjadi sesuatu yang baik jika kami hadapi dengan iman percaya kepada Tuhan
Oleh karena itu, bimbinglah kami setiap hari ya Tuhan, dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan, kesusahan, kesulitan di dalam perjalanan hari-hari kami. Biarlah pada akhirnya kami memuliakan Tuhan, dan melalui setiap aktivitas kami, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati jemaat-Mu hari ini dalam aktivitasnya, biarlah kami bersuka cita dan melihat mujizat Tuhan nyata. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.